Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dalam menyelesaikan tugas dalam kondisi seperti ini. Sebelumnya kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis miskonsepsi dengan analisis isi buku pada buku biologi kelas 11. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sartika selaku moderator pada presentasi pada hari ini. Dan untuk pemateri pertama yaitu adalah Saudari Cindar, kedua adalah Muhammad Alim, ketiga adalah Syamsinar, keempat saya sendiri, dan kelima itu adalah Nurjannah. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindar Rahayu, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menganalisis buku SMA kelas 11 pada bagian bab 3 yaitu struktur dan fungsi jaringan hewan vertebrata, tepatnya pada bagian A yaitu jaringan hewan vertebrata. Nah, di sini untuk menganalisis buku SMA tersebut saya berpedoman pada 9 analisis. Yang pertama itu relevansi isi buku dengan standar kompetensi isi dan standar kompetensi dasar. Nah, pada buku tersebut pada materi jaringan hewan vertebrata, standar kompetensi isi dan standar kompetensi dasarnya sudah relevansi karena sudah sesuai dengan indikator pada umumnya. Kemudian relevansi isi buku dengan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Pada buku tersebut pada materi jaringan hewan vertebrata, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajarannya juga sudah relevansi karena sudah sesuai dengan silabus pada umumnya. Kemudian alokasi waktu. Pada materi tersebut, alokasi waktu yang digunakan yaitu 2 jam pembelajaran atau 4 jam pembelajaran dengan 2 kali pertemuan. Karena pada materi ini lebih banyak mengamati secara detail gambar jaringan pada hewan vertebrata dan juga banyak teorinya. Kemudian kedalaman kecakupan dan perlengkapan materi dalam pencapaian kompetensi dasar. Nah, kedalaman kecakupan dan perlengkapan materi dalam pencapaian kompetensi dasarnya sudah sesuai. Pertama itu pembagian jaringan penyusun organ. Kemudian setiap pembagian jaringan penyusun organnya tersebut dijelaskan secara detail pada buku tersebut. Kemudian kelengkapan contoh-contoh peristiwa, gambar, tabel, dan grafik tentang materi dalam buku tersebut. Nah, pada materi jaringan hewan vertebrata, kelengkapan contoh-contoh peristiwa, gambar, tabel, dan grafik tentang materi belum lengkap karena pada materi tersebut belum terdapat grafik mengenai materi, tetapi contoh-contoh peristiwa, gambar, dan tabelnya sudah cukup lengkap. Kemudian media pembelajaran yang cocok. Pada materi jaringan hewan vertebrata, media pembelajaran yang cocok digunakan yaitu PowerPoint. Nah, kemudian selanjutnya strategi pembelajaran meliputi kedekatan model metode yang cocok untuk mengajarkan materi tersebut. Pada materi jaringan hewan vertebrata, strategi pembelajaran meliputi kedekatan model yang cocok untuk mengajar materi tersebut yaitu metode praktikum dengan pendekatan ilmiah. Kemudian relevansi uji kompetensi dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Pada materi jaringan hewan vertebrata, uji kompetensi dengan indikator atau tujuan pembelajaran sudah relevansi karena sudah sesuai dengan silabus pada umumnya. Kemudian identifikasi kelemahan dan kelebihan pada buku tersebut. Nah, pertama itu kelemahannya buku tersebut lebih mementingkan teori daripada praktikum sehingga kita ataupun siswa sulit untuk membuktikan betul atau tidaknya teori yang dipaparkan oleh buku tersebut. Kemudian kelebihannya teorinya sudah sangat jelas dan dilengkapi oleh gambar dan tabel yang membuat materi pada buku tersebut lebih mudah untuk dipahami. Oke, analisis yang kedua yaitu miskonsepsi pada buku SMA kelas 11.
Yaitu pada buku tersebut pada materi bab 3 itu struktur dan fungsi jaringan hewan vertebrata, tepatnya pada bagian A yaitu jaringan hewan vertebrata, terdapat 4 miskonsepsi. Tepatnya miskonsepsi jenis misidentification atau kesalahan dalam mengidentifikasi suatu konsep. Nah, miskonsepsi yang pertama itu pada submateri jaringan hewan vertebrata ditemukan adanya miskonsepsi pada kalimat epithelium simplex dibedakan menjadi 5 macam, yaitu epitelium pipi selapis, epitelium kubus selapis, epitelium kubus silindris, kemudian epitelium silindris bersila dan epitelium silindris berlapis semu, pada buku Biologi BSE oleh Purnomo halaman 83 atau buku yang saya analisis. Nah, sedangkan saya mengambil pembanding pada buku Biologi BSE oleh Suaha Bahtiar pada halaman 82 dijelaskan epitelium selapis dibagi menjadi 3, yaitu epitelium gepeng atau pipi selapis, kemudian epitelium kubus selapis dan epitelium silindris selapis. Nah, itu antara buku Biologi BSE oleh Purnomo dengan buku Biologi BSE oleh Suaha Bahtiar ada miskonsepsi. Nah, kemudian miskonsepsi yang kedua pada submateri jaringan hewan vertebrata saya mendapatkan pada kalimat kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang mempunyai sel-sel sekresi yang khas dan tidak mempunyai saluran sekresi yang dihasilkan langsung masuk ke cairan jaringan dan ke pembuluh darah, sehingga kelenjar endokrin tersebut juga kelenjar buntu. Pada itu didapatkan pada buku Biologi BSE oleh Purnomo halaman 86. Nah, sedangkan saya mengambil pembanding pada buku Biologi BSE oleh Suaha Bahtiar halaman 86 yang mengatakan kelenjar endokrin hasil sekresinya disalurkan langsung ke dalam darah atau limfa melalui saluran yang berhubungan dengan pembuluh darah dan pembuluh limfa. Jadi ada miskonsepsi antara buku BSE oleh Purnomo dengan buku Biologi BSE oleh Suaha Bahtiar, di mana pada buku BSE oleh Purnomo dikatakan tidak adanya saluran, sedangkan pada buku Biologi BSE oleh Suaha Bahtiar dikatakan terdapat saluran yang langsung ke dalam darah atau limfa melalui saluran yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi pada buku Biologi BSE oleh Suaha Bahtiar dia mempunyai saluran. Nah, kemudian miskonsepsi yang ketiga pada submateri jaringan hewan vertebrata ditemukan miskonsepsi ada kalimat yang mengatakan sel darah putih berfungsi melawan patogen berupa bakteri, virus atau protozoa yang menimbulkan penyakit. Itu pada buku Biologi BSE oleh Purnomo halaman 89. Sedangkan pada buku Biologi BSE oleh Suaha Bahtiar halaman 61 sampai 62, fungsi utama sel plasma atau sel darah putih adalah untuk menghasilkan antibodi yang dibuat dalam retikulum endoplasma granula. Kemudian miskonsepsi yang keempat itu pada submateri jaringan hewan vertebrata ditemukan ada kalimat yang pada kalimat jaringan pengikat dikelompokkan menjadi 2, yaitu jaringan pengikat biasa dan jaringan pengikat dengan sifat khusus. Itu pada buku Biologi BSE oleh Purnomo halaman 59 sampai 90. Nah, pada jaringan pengikat biasanya disebutkan bahwa jaringan pengikat biasa dibedakan menjadi 2 juga, yaitu jaringan pengikat longgar dan jaringan pengikat padat. Kemudian jaringan pengikat dengan sifat khususnya itu jaringan pengikat dengan sifat khusus terdiri dari jaringan tulang rawan atau kartilago, kemudian jaringan tulang keras serta darah dan limfa. Sedangkan pada buku pembanding yaitu buku Biologi BSE oleh Suaha Bahtiar halaman 62 sampai 63 dikatakan bahwa berdasarkan matriks yang menyusunnya jaringan ikat dibagi menjadi 2, yaitu jaringan kelompok yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, di sini terdapat miskonsepsi antara buku Biologi BSE oleh Purnomo dengan buku Biologi BSE oleh Suaha Bahtiar, di mana Purnomo mengatakan jaringan pengikat dibagi menjadi 2, yaitu pengikat biasa dan jaringan pengikat dengan sifat khusus. Nah, sedangkan buku Biologi BSE oleh Suaha Bahtiar membagi 2 juga, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, sedangkan pada buku Biologi oleh Purnomo jaringan pengikat biasanya itu dia jaringan ikat padat dan jaringan ikat yang longgar. Jadi di sini ada miskonsepsi antara 2 buku tersebut. Terima kasih. Baik,
Pemateri kedua, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim, pendidikan biologi A kelas A 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi pada buku biologi kelas 11 SMA pada bagian organ dan sistem organ. Oke, langsung saja. Miskonsepsi yang saya dapat itu ada dua. Yang pertama itu adalah sistem peredaran darah, yang kedua itu pada sistem reproduksi. Oke, langsung saja pada sistem reproduksi. Dijelaskan dalam buku tersebut, sistem reproduksi itu ada dua, yaitu testis dan ovarium. Ini jelas miskonsepsi. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa sistem reproduksi pada vertebrata itu dibedakan atas dua. Yang pertama itu sistem reproduksi pada laki-laki atau jantan dan sistem reproduksi pada betina. Di mana sistem reproduksi pada jantan itu ada testis, penis, skrotum, epididymis, dan vas deferens. Sedangkan pada betina ada dinamakan klitoris, labia, ovarium, uterus, dan tuba fallopi. Itu adalah sistem atau organ pada sistem reproduksi. Yang kedua, miskonsepsi pada sistem peredaran darah, di mana dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sistem peredaran darah organnya itu ada 3. Yang pertama itu jantung, yang kedua itu pembuluh limpa, yang ketiga itu kelenjar benih. Ini jelas miskonsepsi. Karena kenapa? Kita ketahui bahwa sistem peredaran darah itu komponen utamanya atau organ utamanya itu ada 2. Yang pertama itu jantung dan pembuluh darah. Seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa pada buku itu dijelaskan bahwa tadi ada organnya itu kelenjar benih. Itu jelas salah. Kenapa? Karena kelenjar benih itu bukan organ, tapi cairan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemateri ketiga, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsinar. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dianalisis oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menganalisis buku biologi untuk SMA dan MA kelas 11 khusus pada bab 4, yaitu pada materi sistem gerak. Nah, buku ini diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009 dan ditulis oleh Purnomo, Sujino, Trijoko, dan Suwarno Hadi Susanto. Jadi adapun komponen yang akan saya analisis itu ada 10 komponen. Yang pertama, relevansi isi buku dengan standar kompetensi isi dan dasar. Yang kedua, relevansi isi buku dengan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, kedalaman, kecukupan, dan perlengkapan materi atau kelengkapan materi. Kemudian yang keempat, alokasi waktu. Yang kelima, kelengkapan contoh-contoh peristiwa, gambar, tabel, grafik tentang materi. Yang keenam, strategi pembelajaran meliputi pendekatan, model, metode,
yang cocok digunakan untuk mengajarkan materi tersebut. Ya, kemudian yang ketujuh, media pembelajaran yang cocok digunakan. Yang kedelapan, relevansi isi buku kompetensi dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Yang kesembilan, identifikasi kelemahan dan kekurangan buku tes pada materi sistem gerak. Kemudian yang terakhir adalah miskonsepsinya. Nah, kita masuk ke relevansi isi buku dengan standar kompetensi isi dan dasar. Nah, di silabus bahwa pada 1.1 menyatakan bahwa menunjukkan sikap rasa syukur kepada Tuhan. Namun jika melihat isi buku tersebut tidak disebutkan ada kata-kata yang mengarah kepada kompetensi 1.1 ini. Jadi kompetensi K1 tidak ditemukan. Namun KD dan KI lainnya sudah terpenuhi dan sesuai. Kemudian relevansi isi buku dengan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, pada buku tersebut antara tujuan pembelajaran dan isi bukunya sudah relevan, sudah terpenuhi. Namun indikator pencapaian pembelajarannya tidak terpenuhi. 1.1.1 menunjukkan sikap rasa syukur kepada Tuhan itu tidak ditemukan dalam buku tersebut. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yaitu kedalaman, kecukupan materi, dan kelengkapan materi. Nah, hasil analisis saya pada buku biologi kelas 11 tersebut menyatakan bahwa kedalaman kecukupan materi sudah sangat lengkap dan relevan karena tujuan pembelajarannya sudah terpenuhi dan sudah sesuai. Kemudian alokasi waktu. Alokasi waktu di silabus saya lihat bahwa dibagi dalam 6 kali 45 menit. Adapun uraiannya yaitu pertemuan pertama 2 kali 45 menit. Adapun kegiatan pembelajaran yaitu pembukaan, perkenalan, pengantar, kemudian masuk ke materi mengenai sistem gerak. Kemudian pertemuan kedua juga 2 kali 45 menit, yaitu diawali dengan memberikan pretest tentang struktur tulang dan otot, kemudian dilanjut dengan praktik gerak otot, dan kemudian membagi kelompok dan diskusi. Kemudian pertemuan ketiga yaitu 1 kali 45 menit dengan menayangkan video tentang kelainan sistem gerak, kemudian mempresentasikan kelainan sistem gerak yang dilihat atau ditonton pada video yang ditayangkan sebelumnya. Kemudian pertemuan keempat, pertemuan terakhir dan 1 kali 45 menit yaitu kuis mengenai materi dari pertemuan 1 sampai 3. Kemudian kelengkapan contoh-contoh peristiwa, gambar, tabel, dan grafik tentang materi. Pada buku tersebut, baik gambar, grafik, tabel, dan peristiwanya itu sudah terpenuhi dengan lengkap. Jadi, menurut saya, untuk gambar-gambar pendukung, tabel, grafik, itu sudah jelas. Kemudian untuk strategi pembelajaran, baik itu pendekatan, model, dan metode pembelajaran, itu saya di sini membagi berdasarkan pertemuannya. Jadi metode, model, dan pendekatan berbeda masing-masing pertemuan, disesuaikan dengan apa saja proses pembelajaran apa saja yang akan dilakukan pada pertemuan itu. Nah, pertemuan pertama menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery based learning, metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Kemudian pertemuan kedua
pendekatan kooperatif. Menggunakan pendekatan kooperatif, model pembelajaran Student Team Achievement Divisions, kemudian metode pembelajaran ceramah, percobaan, dan presentasi. Karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pertemuan kedua itu ada diskusi, ada praktik. Jadi di sini saya menggunakan metode pembelajaran ceramah sudah pasti ada, dan percobaan dan presentasi. Seperti itu. Untuk model pembelajarannya Student Team Achievement Divisions, ini merupakan model pembelajaran yang membentuk kelompok. Kemudian pertemuan ketiga dengan menggunakan pendekatan Discovery Learning, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan, yang saya anggap cocok untuk digunakan, yaitu penugasan, diskusi, dan presentasi. Mengapa saya di sini memasukkan penugasan? Karena ini merupakan pertemuan terakhir untuk memberikan materi, jadi perlu adanya penugasan untuk agar siswa lebih paham tentang materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Kemudian pertemuan yang terakhir itu ada kuis. Kemudian media pembelajaran yang cocok. Di sini untuk media visualnya yaitu gambar atau foto, PowerPoint, dan torso. Kemudian untuk alat-alat pendukungnya yaitu LCD proyektor, laptop, dan kemudian video yang akan ditayangkan. Kemudian poin selanjutnya yaitu relevansi uji kompetensi dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Menurut saya relevansi uji kompetensi dengan indikator atau tujuan pembelajaran sudah sangat relevan karena sudah sesuai dengan silabus yang sudah diterapkan pada umumnya. Kemudian identifikasi kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk kekurangannya yaitu pada K.1 tadi tidak terpenuhi, dan gambar yang digunakan pada bagian A itu merupakan gambar yang hitam putih. Jadi untuk lebih menarik siswa, agar siswa tertarik untuk membacanya, sebaiknya gambar yang digunakan gambar berwarna. Kemudian untuk kelebihannya, sebagian besar komponennya sudah terpenuhi dengan sangat baik, kecuali pada poin kelemahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan untuk gambarnya sudah sangat lengkap, dan itu akan sangat membantu siswa dan guru dalam proses belajar mengajar, terkhusus pada bab 4 materi sistem gerak. Kemudian poin yang terakhir adalah poin miskonsepsi. Jadi pada buku tersebut pada bab 4 materi sistem gerak, saya menemukan satu jenis miskonsepsi, yaitu jenis miskonsepsi oversimplification, yakni terlalu menyederhanakan konsep, di mana terdapat pernyataan sinetrosis adalah persendian yang tidak dapat digerakkan, terdapat pada halaman 122. Nah, menurut saya itu merupakan suatu jenis miskonsepsi karena dia terlalu menyederhanakan konsep sehingga akan menimbulkan kebingungan bagi siswa. Nah, solusinya agar siswa tidak bingung, sebaiknya pernyataan tersebut dijelaskan secara detail. Kemudian bisa juga memberikan contoh dari sendi yang dimaksud. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya analisis dari buku tersebut. Bila mana ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemateri keempat yaitu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isi buku dengan analisis miskonsepsi pada sistem sirkulasi darah pada manusia. Pertama itu adalah analisis isi buku. Nah, dalam menganalisis isi buku ada 9 yang saya gunakan. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan slide di atas. Baik, yang pertama itu adalah relevansi isi buku dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, berdasarkan kompetensi dasar 3.6 menyatakan bahwa sistem sirkulasi darah pada manusia itu sudah relevansi karena sesuai dengan silabus yang diterapkan pada umumnya. Yang kedua itu adalah relevansi isi buku dengan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajarannya itu sangat relevansi juga karena sesuai dengan silabus yang diterapkan pada umumnya. Nah, yang ketiga itu adalah kedalaman kecakupan materi dan kelengkapan materi. Nah, kedalaman materinya itu mencakup subtopik dalam pencapaian kompetensi dasar. Sedangkan kelengkapan materinya itu sudah lengkap karena sesuai dengan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Yang keempat itu adalah alokasi waktu. Nah, dalam melakukan pembelajaran, waktu yang dibutuhkan itu adalah 2 jam pelajaran dengan 6 kali pertemuan. Nah, yang kelima itu adalah kelengkapan contoh-contoh seperti gambar, peristiwa, dan grafiknya itu sangat lengkap dan jelas. Dan keenam itu adalah strategi pembelajaran yang cocok. Nah, strategi pembelajaran yang cocok itu yaitu pendekatan scientific, model, discovery learning, dan metodenya itu adalah diskusi, tanya jawab, presentasi, dan praktikum. Nah, ketujuh itu adalah media pembelajaran yang cocok itu adalah media visual seperti gambar, foto, dan PowerPoint. Dan kedelapan itu adalah relevansi uji kompetensi dengan indikator dan tujuan pembelajarannya itu sudah relevansi. Dan kesembilan itu adalah identifikasi kelemahan dan kelebihan buku teks. Nah, kelemahannya itu adalah susunan materi untuk praktikum dan tugas kelompoknya itu tidak beraturan. Jadi pada saat menentukan alokasi waktunya itu sangat ribet. Kelebihannya itu bagian-bagian submaterinya itu sudah lengkap sehingga penyampaian tugasnya itu terarah dan siswa mudah mencari jawabannya. Yang kedua itu adalah analisis miskonsepsi. Nah, dalam menganalisis sistem sirkulasi darah pada manusia, di sini saya menemukan 4 kalimat miskonsepsi dengan 1 jenis miskonsepsi, yaitu miskonsepsi misidentification, yaitu kesalahan dalam mengidentifikasi suatu konsep. Nah, kalimat miskonsepsi yang pertama yaitu pada bagian eritrosit, di mana saya menemukan kalimat miskonsepsinya yaitu pada laki-laki dewasa mengandung kira-kira 5 juta sel darah merah, sedangkan pada perempuan 4 juta sel darah merah. Nah, jadi konsep yang betul yaitu pada laki-laki dewasa sekitar 4,5 sampai 6,3 juta sel darah merah, sedangkan pada perempuan itu adalah 4,2 sampai 5,5 juta sel darah merah. Nah, kalimat miskonsepsi yang kedua yaitu pada leukosit atau pada sel darah merah. Nah, kalimat miskonsepsinya yaitu pada laki-laki dan perempuan dewasa setiap milimeter kubik darah hanya terdapat kira-kira 4.500 sampai 1.000 butir. Nah, jadi konsep yang betul itu adalah kira-kira 5.000 sampai 1.000 butir sel darah putih. Yang ketiga itu adalah pada bagian trombosit. Nah, pada bagian trombosit di sini saya menemukan kalimat miskonsepsi yaitu trombosit itu berbentuk oval berukuran kecil yaitu sekitar 3 sampai 4 mm, sedangkan konsep yang betul yaitu trombosit itu berbentuk cakram dan rata-rata berdiameter sekitar 3 nm. Dan kalimat miskonsepsi yang keempat itu adalah pada bagian pembuluh darah. Nah, kalimat miskonsepsi yang saya temukan yaitu ada 3 macam
pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nah, ketiga pembuluh darah tersebut selalu berhubungan satu dengan lain dalam membentuk suatu sistem. Jadi konsep yang betul itu adalah terdapat 3 jenis pembuluh darah seperti arteri, kapiler, dan vena. Mereka membentuk sistem tertutup dan berbentuk tabung yang membawa darah dari jantung ke sel-sel tubuh dan kembali ke jantung. Nah, itulah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemateri kelima, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isi buku dan analisis miskonsepsi sistem sirkulasi darah pada hewan. Sebelumnya, buku yang saya gunakan adalah buku biologi SMA dan MA kelas 11. Pertama-tama yaitu analisis isi buku. Ada 9 yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah relevansi isi buku dengan standar kompetensi isi dan dasar. Berdasarkan standar kompetensi dan isi kompetensi, sistem sirkulasi hewan sudah relevansi karena sesuai dengan silabus yang telah diterapkan secara umum. Yang kedua adalah relevansi isi buku dengan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Berdasarkan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran sistem sirkulasi darah pada hewan, standar kompetensi sudah relevansi karena sesuai dengan silabus yang diterapkan pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah kedalaman, kecukupan materi, dan kelengkapan materi. Pada buku biologi untuk kelas 11 yang saya telah adalah buku semester 1 bab 5 bagian B berdasarkan kedalaman, kecukupan materi, dan kelengkapan materi. Yang keempat adalah alokasi waktu. Berdasarkan alokasi waktu yang dibutuhkan dalam jam pelajaran, waktu yang diperlukan adalah 2 jam pelajaran dengan 6 kali pertemuan. Kemudian yang kelima adalah kelengkapan contoh-contoh peristiwa gambar, tabel, dan gambar tentang materi. Berdasarkan kelengkapan contoh-contoh peristiwa gambar, tabel, dan grafik tentang materi, yaitu pada sistem sirkulasi darah pada hewan, contoh peristiwa gambar dan tabel grafik tentang materi sangat lengkap dan jelas. Kemudian yang keenam adalah strategi pembelajaran meliputi kedekatan model yang cocok untuk mengerjakan materi tersebut. Berdasarkan strategi pembelajaran meliputi kedekatan model yang cocok untuk mengajarkan materi sistem sirkulasi darah pada hewan, yaitu yang pertama, pendekatan model pembelajaran discovery learning, metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, presentasi, dan praktikum. Kemudian yang ketujuh adalah media pembelajaran yang cocok. Pada buku biologi kelas 11 yang saya telah adalah buku semester 1 bab 5 bagian B. Adapun media pembelajaran yang cocok digunakan adalah media visual, projective still media, projective motion media. Kemudian yang kedelapan adalah relevansi uji kompetensi dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Berdasarkan uji kompetensi dengan indikator atau tujuan pembelajaran tentang sistem sirkulasi darah pada hewan sangat relevansi karena sesuai dengan silabus yang telah diterapkan pada umumnya. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi kelemahan dan kelebihan buku tes. Adapun identifikasi kelemahan dan kelebihan pada submateri sistem sirkulasi darah pada hewan, yaitu yang pertama adalah kelemahan pada materi ini, susunan materi untuk praktikum dan tugas kelompok tidak beraturan. Jadi saat menentukan alokasi waktu cukup ribet. Yang kedua adalah kelebihan. Pada submateri ini, bagian-bagian pada subnya sangat lengkap, sehingga dalam menyampaikan tugas
sangat terarah dan siswa mudah mencari jawaban dalam mengerjakan tugas. Adapun analisis miskonsepsi pada sistem sirkulasi darah pada hewan, yaitu miskonsepsi 1 adalah pada submateri sistem sirkulasi hewan pada bagian-bagian sistem sirkulasi darah terbuka, yaitu sirkulasi darah pada udan. Mula-mula darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh. Kalimat tersebut termasuk dalam miskonsepsi misidentification, yaitu kesalahan dan mengidentifikasi suatu konsep. Jadi, konsep yang betul yaitu pertama-tama darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh. Kemudian miskonsepsi 2 yaitu pada submateri sistem sirkulasi darah pada hewan. Pada bagian-bagian sistem sirkulasi darah terbuka, yaitu sirkulasi darah pada moluska. Alat sirkulasi darah siput terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Kalimat tersebut adalah termasuk dalam miskonsepsi misidentification, yaitu kesalahan dalam mengidentifikasi suatu konsep. Jadi, konsep yang betul yaitu jantung siput terdiri atas atrium dan vertikal, terletak di dalam rongga perikardial. Jalan sirkulasi pada darah siput diawali dengan darah dipompa dari jantung mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah lalu kembali ke dalam jantung. Kemudian, miskonsepsi ketiga adalah pada submateri sistem sirkulasi darah pada hewan pada bagian-bagian sistem sirkulasi darah tertutup, yaitu sirkulasi pada cacing tanah. Pada setiap segmen tubuh terdapat sepasang pembuluh penghubung, pembuluh darah dorsal atau punggung, pembuluh ventral atau perut, serta anyaman pembuluh kapiler. Jantung pembuluh terdiri dari pembuluh yang berukuran besar. Jadi, yang betul yaitu jantung penumpa darah dari pembuluh darah dorsal ke pembuluh darah ventral, kemudian ke seluruh tubuh. Pertukaran gas pernapasan terjadi di dalam jaring-jaringan tubuh melalui kapiler dari seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah menuju dorsal tubuh, kemudian baru kembali ke jantung. Sekian dari saya. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.